Hari ini aku membantu Pak Sukijan untuk membersihkan rumput. Pak, rumput babat semua, Pak? Oh iya, ini kan bisa beranak, Mas. Ini bisa bercabang-cabang terus. Di Desa Carangwulung terdapat tanaman keladi batang yang tumbuh liar. Tanaman ini disebut juga dengan sente atau benak oleh warga lokal. Benak dapat tumbuh dengan subur di daerah yang lembab seperti di pinggir sungai, rawa, ataupun pesawahan. Dol, wah bawaan ae kau wadah gede, aku njaluk benak Dol. Wah, kejajan ya. Bakul kok jaluan. Oh, aku lagi pakai jajan do, Mas. Jajan apa, Pak? Oh, jajan plonter. Plotter sama benak? Heeh. Gini aja, Pak. Tak kasih. Tapi saya diajari bikin plotter dari benak ya, Pak ya? Iya, iya. Aku baru tahu ternyata benak dapat diaplikasikan menjadi olahan makanan. Karena penasaran, aku ikut mencari benak. Bagian yang bisa diolah adalah bagian batangnya. Dengan begini, benak bisa tumbuh lagi walau tidak ditanam. Iya, Bu. Minta diajarin bikin onter-onter benak ya, Bu ya? Oh iya iya. Kalian, Bu. Saya pinjam, Bu, keranjangnya. Ya. Sebelum diolah, benak harus dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Batangnya mengandung getah yang menimbulkan rasa gatal. Untuk itu, lebih baik batang benak dicuci dengan air yang mengalir. Benak belum marak dijadikan olahan makanan. Namun ternyata, zat-zat yang terkandung dalam benak sangatlah berguna bagi tubuh. Salah satunya adalah mengobati batuk. Benak ini kemudian dikukus hingga teksturnya melunak. Berbeda dengan talas, benak ini teksturnya lebih pulen. Dengan tekstur pulen, sebenarnya benak berpotensi dijadikan berbagai sajian panganan. Selanjutnya, benak ditumbuk hingga lumat untuk kemudian dicampur dengan bahan pembuatan pluntir. Pluntir biasa disebut juga dengan untir-untir. Kudapan ini berasal dari daerah Jawa. Hanya saja penyebutannya di tiap provinsi bisa berbeda-beda. Ada pula yang menyebutnya dengan kue tambang. Penamaan ini karena kue pluntir dibuat dengan cara dipelintir hingga tampilannya menyerupai tali tambang. Jika biasanya pluntir hanya berwarna kuning muda saja, kali ini pluntir yang kami buat akan lebih istimewa. Mbak Debbie menyiapkan pewarna dari bahan alami, yaitu daun bayam. Cukup mudah untuk membuat pewarna ini. Hanya tinggal memarut dan memerasnya saja. Warna yang dihasilkan pun cukup terang dan pekat. Sementara itu, Bu Sri menyiapkan adonan untuk membuat pluntir. Bahan yang dibutuhkan antara lain tepung tapioka, tepung terigu, mentega, sedikit garam, dan air. Semua bahan dicampur hingga kalis. Selanjutnya, barulah tumbukan benak ditambahkan dalam adonan. Kue pluntir hingga kini masih sering ditemukan di pasar tradisional. Jika biasanya pluntir berukuran kecil, tapi kali ini Mbak Debbie akan membuatnya menjadi istimewa dengan ukuran yang besar. Cara membentuknya pun rupanya tidak terlalu mudah. Perlu kehati-hatian agar adonan tidak putus saat dipelintir. Untuk menggoreng pluntir, diperlukan minyak yang sangat banyak hingga seluruh adonan terendam minyak. Tidak membutuhkan waktu lama, pluntir pun siap untuk dinikmati. Warna-warni pluntir memberikan kesan cantik tersendiri. Bagian luar pluntir terasa renyah, namun bagian dalamnya terasa lembut dan pulen yang berasal dari benak.
Rasa gurih mendominasi jajanan tradisional ini. Sangat pas untuk dinikmati bersama keluarga.